Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Sudahkah Anda memiliki kompas kehidupan? Jadikanlah firman Tuhan yang utama dan terutama bagi pedoman kehidupan Anda. Anda tidak akan asing dengan sebuah benda yang bernama kompas, bukan? Kompas adalah sebuah alat untuk menunjukkan arah agar tujuan Anda tidak salah atau keliru, agar Anda sampai ke tempat yang tepat sehingga tidak tersesat. Secara teori, mungkin Anda tahu bagaimana cara kerjanya. Namun tidak banyak orang yang pernah menggunakannya secara langsung. Ternyata menggunakan kompas tidak semudah yang dibayangkan, karena memerlukan latihan dan kebiasaan agar seseorang dapat mahir untuk menggunakannya. Membaca buku petunjuk tentunya belumlah cukup, karena dalam prakteknya Anda harus benar-benar mengerti dan mengikuti sesuai arah yang ditunjukkan supaya mendapatkan manfaatnya. Ketika Anda kehilangan arah dalam hidup, Anda dapat mempercayai Tuhan yang memberikan firman-Nya sebagai kompas. Anda dapat menggunakan firman Allah untuk memandu Anda menuju ke suatu persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Demikian juga sebagai seorang ciptaan Tuhan, maka Anda memerlukan kompas kehidupan yang bernama Alkitab. Anda bisa tanpa sengaja berbelok arah dengan perlahan dalam perjalanan hidup Anda. Karena pada saat Anda melakukan ayunan langkah dalam kehidupan ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat membuat Anda keliru, bahkan menyesatkan. Bila Anda menempatkan firman Tuhan menjadi kompas hidup Anda, maka Anda bukan hanya tahu secara teori saja, tetapi Anda juga dapat terus terlatih sehingga menjadi mahir untuk dapat mengerti dan memahami setiap petunjuk yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Jadi, firman Tuhan itu sangat berguna untuk menjadi pedoman dan petunjuk dalam perjalanan hidup selama di bumi ini, sehingga mencapai tujuan sorga kekal. Apa sebabnya? Kita baca bersama dalam Mazmur pasal 19 ayat 8-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dalam nas ini Anda diajak untuk mematuhi dan mentaati aturan Tuhan, karena firman Tuhan dapat, yang pertama, firman Tuhan menyegarkan jiwa, artinya membangkitkan kembali orang-orang yang kehilangan semangat hidup sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dengan penuh pengharapan. Saat Anda rajin membaca Alkitab, berarti Anda sedang memasukkan firman Tuhan dalam hidup Anda. Sebab makanan rohani orang percaya adalah firman Tuhan, seperti tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, firman Tuhan memberi hikmat. Hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bahkan ada banyak godaan dan cobaan yang ingin mempengaruhi kehidupan Anda. Itu sebabnya firman Tuhan akan menolong untuk mengarahkan hati Anda agar dapat mengambil keputusan tepat. IQ, kemauan untuk memecahkan masalah secara logis. EQ, kemampuan untuk mengendalikan emosi. CQ, kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. SQ, kemampuan memaknai kehidupan bersama Tuhan. Dan EQ, kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup. Ketiga, firman Tuhan menyukakan hati Anda. Artinya firman Tuhan akan menolong Anda menjalani kehidupan
dengan sukacita walau penuh tantangan dan pergumulan hidup. Yang keempat, firman Tuhan membuat mata Anda bercahaya. Mata bercahaya artinya dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan nampak. Kegelapan dapat disingkirkan, jalan yang salah dapat diperbaiki. Yang kelima, firman Tuhan itu sangat berharga bagi kehidupan Anda. Artinya, firman Tuhan itu lebih berharga dari emas, karena harta benda dapat habis dan musnah. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Betapa indah, sempurna, teguh, tepat, murni, benar, dan lebih bernilainya firman Tuhan itu dari segala kemuliaan harta dunia. Karena itu, jangan biarkan firman Tuhan diam dalam kebisuan dalam dirimu. Anda, karena keengganan Anda untuk berinteraksi dengannya, keindahan dan kekuatannya akan bekerja dalam diri Anda jika Anda mau menyediakan waktu secara khusus untuk berinteraksi dengannya. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh sulit bagiku untuk mengendalikan kehidupan ini. Ada kalanya aku terombang-ambing, tetapi aku akan tetap mempercayaimu. Pimpin dan bimbinglah aku dengan firman-Mu yang setia dan terpercaya itu. Maka jiwaku akan penuh gairah akan Engkau, karena hikmat-Mu membuat hatiku bersuka, sehingga mataku bercahaya akan janji-janji-Mu. Itulah yang membuat hidupku menjadi berharga dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.